Atas kesempatannya, di sini kita dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang celah-celah dalam Undang-Undang Pajak dan Fasilitas Pajak PPH atau PPN. Next. Perkenalkan di sini kelompok kita yang pertama yaitu ada saya sendiri Nadia Rosa dengan NIM 2017-310201. Yang selanjutnya yaitu ada Nurul Nadili Fatul Isa yaitu 2017-310418. Yang selanjutnya yaitu ada Yakti Dwi Nur Cahyani 2017-310429. Yang selanjutnya yaitu ada Nur Hasana yaitu dengan NIM 2017-310441. Yang selanjutnya yaitu ada Afrin Ningtyas Dwi Rahayu 2017-310826. Di sini saya akan menjelaskan tentang celah hukum pajak. Meski telah disahkan oleh DPR RI Undang-Undang Pengampunan Pajak, teks amnesti masih menghadapi pro dan kontra. Bahkan ada pihak yang mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, menurut penggugat, sebagai isi undang-undang tersebut ternyata kontradiktif dengan prinsip perinspektif etika, keadilan sosial, ekonomi, penegakan hukum, dan kepentingan nasional. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang UU Teks Amnesti. UU Teks Amnesti ditegaskan bahwa semua data dan informasi pada para WP peserta program amnesti pajak dijamin dan dijaga kerahasiaannya oleh negara khususnya pada pasal 20, 21, dan 22. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi fasilitas PPN. Nah, fasilitas PPN ini merupakan bentuk-bentuk perlakuan khusus terkait pungutan pajak pertambahan nilai atas barang atau kegiatan tertentu. Pemberian fasilitas PPN diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memacu beberapa sektor ekonomi potensial atau berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional. Nah, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional dan untuk mendorong berkembangnya daerah-daerah terpencil, perlu diatur tentang fasilitas perpajakan yang dapat diberikan untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah tersebut. Yang kedua, mendorong perkembangan usaha, yaitu dengan mendorong berkembangnya jenis usaha tertentu seperti impor kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan buku-buku sekolah untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, yaitu dengan mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin yang diperlukan dalam rangka program imunisasi nasional atau dengan mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk. Yang keempat, mendukung kelancaran pembangunan nasional, yaitu dengan mendorong membangun pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis seperti bahan baku kerajinan perak, atau dengan menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana. Dan yang terakhir ada mendukung pertahanan nasional, yaitu dengan menjamin tersedianya peralatan TNI atau Polri yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. PPN dalam bentuk tidak dikenakan pungutan PPN. Fasilitas PPN dalam bentuk tidak dikenakan pungutan PPN diberikan pada barang dan jasa yang penggunaannya menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal ini dimungkinkan
Meski sejatinya barang dan jasa yang beredar di masyarakat merupakan BKB atau JKP, barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dan untuk itu ada pungutan PPN. Pasalnya, ada beberapa jenis barang dan jasa yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh Pasalnya, ada beberapa jenis barang dan jasa yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh khalayak umum. Oleh karena itu, kegiatan penyerahan dan perolehan barang dan jasa yang dimaksud tidak dikenakan pungutan PPN. Next. Jenis-jenis fasilitas PPN. Yang pertama, ada fasilitas PPN berupa pengenaan tarif 0%. Kemudian ada fasilitas PPN dalam bentuk tidak dikenakan pungutan PPN. Kemudian fasilitas PPN berupa pembebasan PPN. Dan yang keempat yaitu fasilitas PPN dalam bentuk tidak dipungut PPN. Saya akan menjelaskan tentang fasilitas PPN berupa pengenaan tarif 0%. Nah, berdasarkan UU nomor 42 tahun 2009, fasilitas PPN berupa pengenaan tarif 0% diberikan kepada ekspor barang kena pajak, yaitu BKP yang berwujud. Kemudian ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Dan yang ketiga yaitu ekspor jasa kena pajak JKP. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan daya saing ekspor dari industri dalam negeri. Kenapa tidak impor? Karena impor dari kita, bukan dari luar. Dan dari luar, bukan dari kita. Dan pasti negara lain yang menetapkan tarif pajaknya. Kalau ekspor kan kita yang mengirim barang keluar. Jadi tarif pajaknya dari negara kita sendiri. Makanya ada fasilitas PPN yang pengenaan tarif 0% untuk ekspor barang. Next. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurhasana dengan NIM 2017-310-441. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang jenis-jenis barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas PPN dalam bentuk tidak dikenakan pungutan PPN terutang dalam Undang-Undang PPN Pasal 4A. Yang pertama adalah jenis barang tidak dikenakan pungutan PPN. Contohnya di sini adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Misalnya contohnya itu seperti minyak tanah, batu bara. Kemudian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Misalnya itu seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Berikutnya yaitu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Yang berikutnya ada uang, emas batangan, dan surat berharga. Yang kedua adalah jasa yang tidak dikenakan pungutan PPN. Contohnya di sini adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Afrin Ningtyas Dirayu dengan NIM 2017-310-826. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada fasilitas pajak PPH atau PPN. Fasilitas PPN merupakan fasilitas yang memberikan oleh pemerintah kepada pengusaha kena pajak PKP yang melakukan kegiatannya impor dan penyerahan barang kena pajak BKP. Contohnya, yakni BKP yang mendapat fasilitas pembebasan PPN, yakni seperti mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas. Yang kedua, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan baik penangkapan maupun budidaya. Yang terakhir, bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran atau bentuk perak batangan. Selanjutnya, fasilitas PPN dalam bentuk tidak dipungut PPN.
fasilitas tidak dipungut PPN merupakan barang dan jasa yang sifatnya untuk kepentingan umum, maka tidak akan dikenakan pungutan PPN. Next selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang video yang telah kami dapatkan dari YouTube, yaitu contoh kasusnya di sini adalah PT PTA, yaitu melaksanakan jasa konstruksi. Di mana di sini sudah dilihat bahwa nilai kontrak itu 25M, yang itu sudah ada pembayaran uang muka sebesar 5M, termin 1 25% itu 5M, dan seterusnya. Di sini dimaksudkan untuk apa? Di sini yaitu jasa konstruksi itu sudah meminimalisir semisal pengeluaran sama semisal tidak lebih bayar atau kurang bayar pajak kepada Dirjen Pajak, sehingga alokasi dana yang sudah dirancang oleh jasa konstruksi ini benar-benar pas untuk membayar pajak jasanya kepada Dirjen Pajak, di mana alokasi itu sudah tepat, tidak ada kurang atau tidak kurang bayar. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.